Hadirin yang terkasih, selamat pagi. Bersama-sama dengan kakak-kakak, kita semuanya akan melihat, kita semuanya akan belajar bagaimana Tuhan Yesus mengajari kita untuk bersikap memiliki ketulusan hati. Ketulusan hati seperti seorang janda miskin yang memberikan yang dia miliki untuk Tuhan dan dia persembahkan untuk Tuhan. Itulah yang terbaik ketika kita memberikan apa semuanya yang kita miliki, memberikan dari kekurangan kita, bukan hanya dari kelebihan, tetapi kita dipanggil, diajak untuk memberi juga dari kekurangan kita. Oleh karena itu, ketulusan hati kita adalah jalan supaya kita semua dapat dekat dengan Tuhan Yesus dan semakin hari semakin meneladani Tuhan Yesus. Jadiku yang terkasih, tetap semangat dan mari hari ini bersama-sama kita melihat, kita mendengarkan, kita bermain bersama bagaimana semua dari kita harusnya memiliki ketulusan hati seperti Yesus. Nah, di hari saatnya kita untuk pujian. Pujian kita mempujikan satu buah lagu Kasih Yesus Indah-Indah Oh Indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya, oh tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu hingga kami dapat berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu pada hari ini meskipun masih secara online. Ya Bapa, berkatilah kakak yang akan membawakan firman-Mu hari ini, supaya apa yang keluar dari mulutnya hanya berasal dari Engkau saja, dan kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami masing-masing. Ajarlah kami untuk selalu dapat duduk diam mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Ibu Maria, Ibu kami, dampingi dan doakan kami senantiasa. Terimalah salam hormat kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Agnes, pelindung TPK dan rekat, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari kitab Markus bab 12 ayat 38 sampai 44. Dalam pengajarannya, Yesus berkata, "Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat.
Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Halo adik-adik, jumpa lagi. Kita akan mendengarkan cerita tentang apa ini ya? Kita lihat. Nanti ada 2 tokoh, namanya Lita dan Dina. Ya, kita mulai ya ceritanya. Oke, jadi ceritanya begini. Ya, kelihatan tak gambarnya? Kelihatan ya, ini ruang apa? Ruang kelas ya. Oke, ini ruang kelas. Jadi ceritanya, kan sudah lama nih ya COVID, pandemi. Nah, akhirnya teman-teman adik-adik namanya Lita dan Dina itu akhirnya kembali ke sekolah. Nah, kebetulan mereka ini naik ke kelas 4. Nah, baru bertemu ya. Hari ini semua murid datang ke sekolah dengan membawa seragam, buku-buku, peralatan sekolah lain. Nah, untuk apa ya kira-kira? Oh, ternyata sekolah ada acara memberikan barang-barang yang layak dipakai untuk disumbangkan ke panti asuhan. Nah, Lita berkata kepada Dina, "Nah, sebentar ya. Oke, ini dia. Ini sebenarnya ada yang satu lagi, tapi yang satu lagi ini hanya mendengarkan. Ya, ini Lita, ini Dina. Kelihatan ya? Jadi ini Lita dan Dina ini ngobrol. Dan Lita berkata pada Dina, kalau dia itu sebenarnya keberatan menyumbangkan seragam. Jadi Lita berkata begini, "Aduh Dina, aku sebenarnya sangat keberatan menyumbangkan seragamku sebab seragamku itu sangat mahal. Lalu juga barang-barangku yang lain juga harganya sangat mahal. Kemudian aku tidak pernah membeli barang di pasar. Juga kalau beli di mall atau kalau kebetulan papa tugas di luar negeri, biasanya aku beli peralatan sekolahku dari luar negeri. Kemudian tapi mau bagaimana lagi, tapi aku nanti dimarahi Bu Ana kalau tidak mau memberikan." Nah, kemudian Lita mengambil tas yang masih bagus, terlihat masih bagus. Nah, ini tadi Lita mengambil tas warnanya biru gelap. Lalu dia berkata pada semua teman yang ada di sekitarnya, "Tas ini dibelikan ayahku dari Australia." Waduh, jauh sekali ya dari Australia. Dan harganya mahal. Bukan barang yang dibeli pasar sih ya. Lalu semua teman memuji Lita dan mengatakan kalau dia sangat baik hati karena sudah memberikan tas mahal itu. Nah, melihat hal itu, si Dina tersenyum dan berkata pada Lita, "Ingat gak kamu yang dikatakan Kak Louis waktu sekolah minggu? Bukannya kita sebagai anak Tuhan Yesus harus punya hati yang tulus toh untuk memberi? Dan bagaimana jika kalau tidak tulus dan suka pamer?" Ya, itu kan mirip kayak ahli Taurat ya, yang seperti diceritakan oleh Kak Louis kemarin, yang suka pamer kegiatan mereka, yang suka pamer kalau rajin berdoa dan sebagainya. Nah, bukankah Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk memiliki hati yang tulus,
untuk memberi dengan hati yang tulus, bukan supaya dilihat orang atau dapat pujian, bukan kan begitu Lita? Nah, kemudian Lita sadar dan menyesal lalu minta maaf. Dia berjanji akan selalu mengingat apa yang diajarkan Kak Louis. Nah, Tuhan Yesus sangat bangga dan senang kalau ada anak-anaknya yang punya hati tulus. Begitu juga dengan adik-adik ya. Jangan lupa untuk menjadi anak yang tulus hati. Oke, sekarang kita lanjut ke peneguhan ya. Ada beberapa pertanyaan nih dari Frater, nanti dijawab ya. Nanti kalau nggak tahu bisa simak lagi ceritanya tadi, atau kalau enggak bisa tanya ke papa, mama, cece yang bersama adik-adik ya nonton video ini. Nah, yang pertama, apa yang dikumpulkan anak-anak? Lalu yang kedua, kemana barang-barang itu akan disumbangkan? Ketiga, mengapa Lita keberatan untuk memberi? 4. Sifat apakah yang menyenangkan hati Tuhan? 5. Dalam bacaan firman tadi, siapa yang suka memiliki sifat suka mengelabui atau tidak tulus hati? Ayo, adik-adik pasti tahu ya. Jawab. Dan oke adik-adik, jadi izinkan Frater kali ini untuk memberikan adik-adik suatu peneguhan ya. Adik-adik tahu kan bahwa Tuhan Yesus hari ini memberitahu kita bahwa menjadi orang yang munafik itu sangat-sangat dibenci oleh Tuhan. Oh, kok bisa begitu ya? Ingat ceritanya tadi. Ada orang-orang yang punya mental Farisi, punya mental orang Taurat ya. Jadi maksudnya itu jahat. Karena apa? Karena bersembunyi di balik kata-kata atau perbuatannya. Jadi punya motif atau maksud lain. Misalnya dia ingin memberi tapi ternyata tidak tulus. Seperti cerita tadi si Lita tadi. Memberi tetapi dia pamer-pamer dulu. Oh, ini lo mahal, ini lo mahal. Waduh, itulah yang benar-benar sangat disayangkan oleh Tuhan Yesus. Apalagi orang Farisi itu pakai kedok agama ya. Dia suka kelihatan rajin berdoa, kemudian kelihatan cari penghormatan di depan orang banyak, supaya ya tentu saja mereka dihormati. Maka adik-adik, Tuhan Yesus menginginkan kita untuk bersikap jujur terhadap diri kita sendiri dan juga jujur terhadap orang lain. Dan yang penting adalah tulus. Nah, itu dia. Maka ketika kita bicara, ketika kita bersikap terhadap teman, ya, ketika bergaul terhadap teman, ya kita juga harus berbuat dengan tulus. Tidak boleh membeda-bedakan teman, tidak boleh pilih-pilih teman. Jadi kita juga berteman dengan secara tulus. Pun kita ketika memberi, kita juga harus memberi dengan tulus. Itulah anak Tuhan Yesus seperti itu. Makanya Tuhan Yesus ingin kita sebagai anak-anak yang dicintainya bisa melakukan hal-hal baik dan menyenangkan hatinya. Makanya jangan lupa untuk tulus ya ketika memberi atau berteman dengan orang lain. Semangat!
Aku anak Katolik, rajin sekolah minggu, Ekaristi nomor 1. Tidak lupa belajar, main bersama teman, Tuhan Yesus sahabatku. Aku anak Katolik, rajin sekolah minggu, Ekaristi nomor 1. Tidak lupa belajar, main bersama teman, Tuhan Yesus sahabatku. Ikut Ekaristi, baca kitab suci, doa tiap hari, makin happy. Ikut Ekaristi, baca kitab suci, doa tiap hari, makin happy. Aku anak Katolik, rajin sekolah minggu, Ekaristi nomor 1. Tidak lupa belajar, main bersama teman, Tuhan Yesus sahabatku. Aku anak Katolik, rajin sekolah minggu, Ekaristi nomor 1. Tidak lupa belajar, main bersama teman, Tuhan Yesus sahabatku. Ikut Ekaristi, baca kitab suci, doa tiap hari, makin happy. Ikut Ekaristi, baca kitab suci, doa tiap hari, makin happy. Halo, selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi dengan Kakak. Hari ini Kakak akan membantu kalian membuat aktivitas. Bahan-bahan yang akan kita gunakan adalah krayon, kertas HVS, penggaris, pensil dan ballpoint, lem dan gunting. Mari kita membuat ciptaan tangan. Adik-adik bisa dibantu dengan mama dan papa. Ini hasilnya ciptaan tangan. Nanti adik-adik juga membuat yang sebelahnya lagi. Ini hasil ciptaan tangan kanan dan tangan kiri. Mari kita gunting. Ini hasil gunting jari kanan dan jari kiri. Kita membuat gambar buah hati. Ini gambar buah hatinya ya adik-adik. Mari kita gunting buah hatinya. Ini guntingan buah hati sudah selesai. Buat gambar salib ya adik-adik. Gambar salibnya sudah jadi. Mari kita gunting. Gambar salibnya sudah jadi adik-adik. Untuk salib, buah hati dan jari kiri dan kanan sudah selesai. Mari kita gabungkan. Mari kita ambil lem ya adik-adik. Kita rekatkan satu persatu. Sudah jadi gabungan jari kiri dan kanan. Mari kita gabungkan buah hatinya. Sudah jadi ya adik-adik. Mari kita warnai terlebih dahulu. Ini ya adik-adik, aktivitasnya sudah jadi. Adik-adik bisa membuatnya di rumah. Ini aktivitas untuk adik-adik kelas kecil maupun kelas besar. Akan tetapi untuk kelas besar adik-adik bisa menambahkan ayatnya ya di buah hatinya ini. Ini adik-adik untuk kelas besar boleh ditambahkan dengan ayat-ayat. Kan menambahkan di sini ayat 1 Petrus bab 2 ayat 1 yang bunyinya, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Adik-adik,
aktivitas untuk hari ini sudah Kak Aan buat. Jangan lupa di rumah adik-adik juga membuatnya ya. Bye-bye. Halo adik-adik, kita menyanyi satu lagu ya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Marilah kita berdoa dahulu sebelum mengakhiri biak hari ini. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, hari ini dari seorang janda miskin yang memberi dari kekurangannya, bila kami telah Kau ajarkan tentang ketulusan. Bantulah kami menjadi anak-anak Kristus yang memiliki ketulusan hati, supaya dapat melaksanakan kehendak dan sabda-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo adik-adik, jumpa lagi. Bagaimana tadi? Seru kan? Nah, izinkan Frater saat ini untuk memberikan penutup ya. Jadi kita tadi sudah mendengarkan bagaimana ahli Taurat itu munafik banget gitu. Munafik itu apa sih? Munafik itu artinya berbuat sesuatu tidak sesuai dengan apa yang dia katakan. Wah, itu berarti sulit banget ya. Terus juga memberikan sesuatu tapi mengharapkan imbalan. Nah, itu berarti tidak tulus. Makanya hari ini Frater memberikan perutusan untuk adik-adik untuk hidup secara tulus sesuai ajaran Tuhan Yesus. Makanya adik-adik harus senantiasa memberi secara tulus, ikhlas ya. Jangan lupa ketika memberikan kue atau memberikan mainan atau berbagi dengan adiknya, kakaknya, ya jangan sampai pamrih atau tidak dibalas, tetapi harus mau untuk rugi, harus mau untuk ikhlas dan tulus, karena itulah yang diajarkan Tuhan Yesus. Maka sebelum itu, mari kita memohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga adik-adik senantiasa diberkati Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.